Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, mister? I hope you are really well. Okay, before we start our lesson today, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala together. Praise that. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Oke Ananda, jadi hari ini kita akan bersama-sama, kita akan seru-seruan lagi dengan kimia. Materi hari ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan biloks. Check it out. Penyetaraan reaksi redoks kimia kelas 12 SMIT Bina Ilmi Palembang. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini, kalian diharapkan setelah menonton video ini, kalian bisa menentukan bilok unsur, menentukan kenaikan dan penurunan biloks, menghitung jumlah muatan, and the last, ini adalah kuncinya, kalian bisa menyetarakan reaksi redoks. Here we go. Oke, kita akan langsung ke pembahasan soal. Jadi, ada suatu soal di mana kalian diminta untuk menyetarakan persamaan berikut. MnO4- ditambah Cl- ditambah H+ menghasilkan Mn2+ ditambah Cl2 ditambah H2O. Jadi dari persamaan reaksi ini, kalian diminta untuk menyetarakan menggunakan prinsip bilangan oksidasi atau juga dikenal dengan biloks. Ada 6 langkah yang akan kita bahas pada video kali ini, di mana kita akan bersama-sama mengupas step by step bagaimana kalian bisa mengerjakan bagaimana cara menyetarakan persamaan melalui prinsip biloks. Step yang pertama, kita bisa melakukan langkah pertama dengan menentukan biloks masing-masing. Oke, di kelas 11 atau kelas 10 ya, kita sudah belajar bagaimana menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Oke, jadi kita bedah satu persatu di sini. MnO4-. O, ketetapannya biloksnya adalah -2. Kemudian Mn kita bisa cari, Mn-nya berarti -2 dikali 4, -8. Kemudian pindah ruas jadi 8, karena dia muatannya min, dikurang 1, Mn biloksnya adalah 7. Kemudian Cl karena muatannya -1, maka biloksnya adalah -1. That's right. H+ karena muatannya +1, jadi biloksnya adalah 1. And then Mn2+, karena biloksnya adalah 2+, maka biloksnya adalah +2. Next, Cl. Cl adalah unsur yang sendirian, jomblo, tidak punya pasangan. Makanya biloksnya adalah 0. That's right. Kemudian H2O, O tadi sudah kita dapat, biloksnya adalah -2, sedangkan H itu ketetapan juga, H itu biloksnya adalah +1. Oke, jadi ini adalah step yang paling dasar, karena ini sudah pernah kita bahas di kelas 10, jadi Bapak tidak terlalu fokus bagaimana cara kalian menentukan bilangan oksidasi. Bapak percaya kalian semua sudah bisa menentukan bilok masing-masing dari unsur. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah dasar adalah kita menentukan biloks masing-masing. Yang kedua, setelah kita menentukan bilok masing-masing unsur, langkah kedua yang dapat kita lakukan, jadi kita tentukan dulu atom yang berubah biloksnya. Itu ada MnO4, Mn-nya dari +7 jadi +2. Itu artinya biloksnya berubah. Kemudian O, itu tetap, kita ambil Mn-nya. Kemudian yang berubah lagi adalah Cl- dari -1 ke 0. Oke. Jadi yang kita tulis adalah senyawa-senyawa yang hanya mengalami perubahan biloksnya.
Jadi MnO4 ditambah Cl min menghasilkan Mn2 plus ditambah Cl2. Kenapa senyawa yang lain itu kita hilangkan? Karena mereka tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian langkah yang kedua, ketika kita sudah bisa mengeliminasi yang tidak kita butuhkan, langkah kedua adalah kita menyetarakan jumlah atom yang berubah biloxnya dengan cara mengubah koefisiennya. Kita lihat Mn di ruas produk itu jumlahnya 1, di sebelah kiri, di sebelah reaktan itu juga 1. Berarti kita nggak perlu rubah koefisiennya. Tapi kita lihat di Cl2 itu dia punya indeks ya, dia punya indeks 2. Kemudian di reaktan Cl jumlahnya hanya 1. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita menambahkan koefisien sehingga ruas kiri dan ruas kanan itu sama jumlahnya. Jadi ini kita tambah 2. Nah, oke. Jadi Mn-nya 1, di sini juga 1, kemudian Cl-nya di sini 2, di sebelah kiri juga 2. Maka jadinya menjadi MnO4 min ditambah 2 Cl min menghasilkan Mn2 plus ditambah Cl2. Nah, ini cara yang kedua. Kita menyetarakan jumlah atom yang berubah bilox dengan mengubah koefisiennya. Jadi kita tentukan apakah di produk itu dengan di reaktan jumlah atomnya itu sudah sama. Kalau belum berarti kita harus ubah koefisiennya. Tetapi kalau sudah sama, kita nggak perlu lagi mengubahnya seperti itu. Setelah langkah kedua, next step, langkah ketiga, setelah kita mampu menyetarakannya, langkah ketiga yang kita lakukan adalah seperti ini. Mn biloxnya tadi 7, kemudian Cl min karena dia sudah ada koefisien 2 di depannya, berarti biloxnya menjadi minus 2. Kemudian Mn di sebelah produk, karena muatannya adalah plus 2, ini berarti biloxnya adalah 2. Kemudian Cl, karena tadi dia jomblo ya, biloxnya adalah 0, seperti itu. Nah, ini adalah reaksi yang setara yang sudah kita dapat dari menyetarakan atom-atomnya. Ternyata ada perubahan bilox yang tadinya Cl min itu minus 1, karena koefisiennya 2, maka kita kalikan menjadi minus 2. Oke? Bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian setelah kita tahu bagaimana cara menyetarakan atom-atomnya, langkah yang ketiga adalah kita menentukan jumlah kenaikan dan penurunan biloxnya. Oke, tadi sudah kita dapat Mn tadi biloxnya 7, kemudian jadi plus 2. Berapa turunnya? Kita hitung dari 7 menjadi 2. Berarti turun sebanyak ya 5. Turun sebanyak 5 ya. Kemudian di sebelah kirinya Cl min yang dari mulanya minus 2 jadi 0. Naik atau turun nih? Oke, naik ya. Dari minus 2 jadi 0. Berarti dia naik 2. That's right. Dia naik 2. Nah, jadi setelah kita bisa menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilox, kita bisa melanjutkan step yang keempat. Kita sudah bisa memastikan berapa turunnya, berapa naiknya, baru kita kemudian bisa naik ke step yang selanjutnya, yaitu kita menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilox dengan mengubah koefisien. Oke, jadi tadi Mn-nya plus 7, kemudian Mn 2 plusnya plus 2, kemudian turun ya, turun 5, kemudian yang ini 2Cl min menjadi 0, berarti turun 2. Nah, naik 2 maksud Bapak. Nah, jadi ini kita kali silang. Yang tadi turun 5 berarti kita kali 2, sedangkan yang naik 2 kita kali kebalikannya, kita kali 5. Oke, mungkin Bapak perlu perjelas ya. Di sini kan dari 7 menjadi 2, itu artinya dia turun sebanyak 5. Kemudian ini dari min 2 ke 0 berarti dia naik 2. Nah, ini kita kalikan silang. Nah, ini untuk bagian Mn kita jadi kalikan 2, untuk bagian Cl kita kalikan 5. Kita balik ya, kita balik seperti itu. Oke. Maka hasilnya setelah kita kali, di sini Mn koefisiennya 1 tuh. Karena nggak ditulis koefisiennya 1, 2 dikali 1 hasilnya adalah 2 MnO4 min.
Nah, kemudian untuk Cl kita kan kalikan 5 karena kebalikannya ya. Cl makanya di sini koefisiennya 2, kita kali 5 maka hasilnya adalah 10 Cl min. And then Mn tadi kita kalikan 2 ya. Di sini koefisiennya 1, kita kalikan 2 hasilnya 2Mn2+. Ini kita kalikan 5 Cl-nya. Di sini 1, kita kalikan 5. Maka hasilnya adalah 5Cl2. Nah, itu adalah langkah bagaimana kita menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan Bilox. Jadi, untuk Mn yang turunnya sebanyak 5, kemudian Cl yang naik sebanyak 2, kita kalikan silang untuk menyetarakan persamaan reaksi tersebut. Maka dapatlah kita persamaan yang baru, 2MnO4 min ditambah 10 Cl min menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 5Cl2. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum, karena ini belum setara. Masih ada 2 step lagi yang harus kita selesaikan. Yang kelima, kita akan menghitung jumlah muatan pada setiap ruasnya ya. Nah, jadi kita tentukan dulu apakah dia dalam suasana asam atau basah. Kalau dia dalam lingkungan asam, kita akan tambahkan H+. Tapi kalau dia dalam lingkungan basah, kita akan tambahkan OH- dalam reaksinya. Nah, kita sudah dapat tadi 2MnO4 min ditambah 10 Cl min menghasilkan 2Mn2 plus ditambah 5Cl2. Oke, tadi Mn tadi Biloxnya minus 2. Bukan Biloxnya, ini adalah muatannya ya. Kenapa dapat 2 min? Ini adalah koefisiennya 2. Kemudian muatannya adalah minus 1. Makanya dapat muatan di sini adalah minus 2. Kemudian ini untuk Cl, di sini koefisiennya 10, muatannya minus 1. Jadi dia dapatnya adalah minus 10. Kemudian di sini muatannya adalah 2, koefisiennya 2, muatannya juga 2. Maka dia adalah muatannya 14. Nah, di sini tidak ada muatan, tapi di sini ada koefisien tuh. Jadi gimana muatannya berapa? Muatannya adalah 0 karena dia tidak bermuatan. Mau sebesar apapun koefisien, kalau dia tidak punya muatan, maka muatannya sama dengan 0. Nah, oke. Dari sini kita bisa jumlahin lagi nih, bahwa di sini kita bisa jumlahin, di sini minus 2 ditambah minus 10, maka di sini hasilnya adalah minus 12. Sedangkan di sebelah kiri ini ada muatannya plus 4. Bagaimana cara kita lakukan supaya muatan di sebelah produk dan di sebelah reaktan itu sama? Yang perlu kita lakukan adalah karena ini di lingkungan asam, kita perlu menambahkan H+. Nah, minus 12 supaya sama mendapatkan plus 4 seperti di produk, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus menambahkan sebanyak 16 H+ di dalam reaksi tersebut. Nah, ini ketika kita jumlahkan nih, ini tadi kan minus 12, kemudian ditambah 16, kemudian di produknya itu tadi plus 4. Nah, ketika kita kalkulasikan muatan di sebelah produk dengan muatan di sebelah reaktan, hasilnya adalah sama, yaitu plus 4. Nah, itu adalah bagaimana cara kita menyetarakan muatan ya, menyetarakan muatan antara reaktan dan juga produk. Kalau belum setara, berarti kita wajib untuk menyetarakan. Apakah itu kita tambah H+, apakah itu kita tambah OH-. Kalau dalam lingkungan asam, berarti kita wajib masukkan H+. Kalau dalam lingkungan basah, berarti kebalikannya, kita masukkan OH-. Langkah terakhir, setelah itu setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, ini caranya. 2MnO4 ditambah 10 Cl ditambah 6 H+. Ini kan Mn-nya 2, kemudian di sini tadi 2. Sudah setara. Kemudian Cl-nya di sini 10, di sini juga 5 kali 2,
10 juga. Oke, ini 2. Kemudian di sini ada 16H+ nih. Ada 16H+, berarti bagaimana caranya di ruas sebelah produk kita juga harus mendapat H-nya itu sebanyak 16 juga dengan cara menambahkan H2O. Kita tambahkan H2O dulu pertama kali. Nah, kemudian kita tambah koefisiennya berapa supaya dapat 16. Berarti koefisien yang wajib kita tambahkan adalah 8. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara menggunakan prinsip bilangan oksidasi. Ada 6 langkah seperti tadi ya Ananda. Dari kita menghitung biloxnya, kemudian kita mengeliminasi senyawa-senyawa yang tidak mengalami kenaikan bilox, kemudian kita menyetarakan muatan, kemudian kita tambah H+-nya supaya muatan di produk dan di reaktannya itu sama. Dan setelah itu kita harus menyetarakan atau menyamakan atom-atom yang ada di produk ataupun atom yang ada di reaktan. Nah, ini adalah hasil yang sudah setara. Ini hasil yang sudah setara, baik muatan, baik atomnya, semuanya sudah setara. Itu tadi Ananda, bagaimana langkah-langkah kita. Ada 6 langkah ya. Silahkan disimak dengan baik-baik. Kemudian setelah kalian bisa menerima ini dengan baik, silahkan kalian aplikasikan ini. Ada tugas secara mandiri ya. Oke, cara mengerjakannya sama, senyawanya berbeda. Silahkan secara mandiri. Setelah ini Bapak berikan waktu sekitar 15 menit. Silahkan kalian kerjakan. Ini ada senyawa tembaga, sulfida, kemudian ditambah NO3- menghasilkan Cu2+ ditambah S ditambah NO. Silahkan menggunakan 6 step yang sudah Bapak contohkan tadi. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di video konten. Okay, Chemister, I think enough our lesson today. Before we close our lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, selamat mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Kita akan bertemu lagi di sesi Zoom setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.